Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saudaraku yang saya kasihi, kita akan membaca secara bergantian dari pembacaan kita. Pendeta akan bagi kaum bapa baca ayat ganjil atau kaum laki-laki ya, dan kaum perempuan baca ayatnya yang genap. Sekali lagi, kaum bapak-bapak, saya ulangi, kaum bapak-bapak baca bagian ayat yang genap, dan kaum perempuan baca bagian ayatnya yang ganjil. Dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kaum laki-laki baca ayat genap, kaum perempuan baca ayatnya yang ganjil. Saya akan baca judul dan perikop, lalu akan diawali dengan kaum laki-laki. Demikian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan judul pembacaan atau perikop pembacaan doa Paulus. Sama-sama kaum laki-laki 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam hati kita. Demikianlah jauh pembacaan kitab suci di minggu pagi hari ini. Dikatakan yang berbahagia adalah Bapak Ibu saudaraku yang tidak saja mendengar, tetapi yang sanggup melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Pujian kepadamu ya Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Jemaat, barangkali ada pujian, solo atau vokal grup yang hendak mempersembahkan kidung pujiannya. Jika ada, diberikan kesempatan. Baik Jemaat Tuhan, jika tidak ada, kita akan masuk di dalam perenungan dan khotbah kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab suci perjanjian baru, yaitu Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21, dengan tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, ialah kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Sekali lagi, kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Jadi pembacaan kita beberapa minggu, istimewa di minggu-minggu di bulan Oktober atau yang sudah kita lewati, ini hampir lebih banyak membawa kita untuk merenungkan dan menghayati pentingnya doa. Kita belajar tentang doa Mika pada beberapa minggu yang lalu kemudian kita belajar lagi tentang doa Habakuk, dan pagi ini kita belajar tentang doa Paulus. Mengapa doa begitu penting, Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Teristimewa pesan pendeta kepada para generasi muda ya yang ada hari ini. Pernah dengar Yaklep doa ya? Yaklep ini dia kuliah di Australia, Melbourne, Australia.
di National University Sydney. Dia bawa pasca sarjana atau magister. Suatu saat dia libur. Ini pendeta kutip dari mobnya Mr. Chico ya. Dia pulang dari Australia sampai di kampung karena kehadirannya membawa nama besar ya, nama baik, membanggakan bahwa satu anak dari kampung mereka bisa kuliah di luar negeri. Jadi untuk menyambut kehadiran anak kekasih, mereka bikin ibadah pengucapan syukur dan mengundang semua warga dalam kampung itu, bahkan kampung-kampung tetangga semua datang. Jadi cara besar, barapen, bakar batu. Dan ketika tiba saatnya, mulai dengan diawali dengan ibadah syukur, lalu sampai pada puncak acara, yaitu jamuan kasih. Acara itu seluruh rangkaiannya mau ditutup dengan jamuan kasih. Jadi kepala suku berdiri dan menyampaikan bahwa kita akan memberikan keistimewaan bagi anak kekasih kami yang baru pulang dari luar negeri. Tong biasa dengar doa dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia itu tong biasa. Tapi tong juga mau dengar doa yang dalam bahasa internasional. Supaya tong juga di kampung ini juga tidak ketinggalan zaman begitu. Akhirnya mereka memberikan kesempatan istimewa itu kepada Yaklip untuk berdoa, menutup jamuan kasih. Suruh dia ke depan. Pacik begitu dengar rep nama untuk berdoa, Pacik kerimat jagung. Tapi dia juga tidak kehilangan akal karena juga jaga gengsi ya. Wah malu, kuliah luar negeri berusaha tak bisa berdoa, nanti non tertawa saya di kampung ini. Jadi Pacik juga bikin diri inti ke depan dan dia suruh berdiri di depan, memang kaki goyang tuh, dia berusaha untuk tahan dia kaki di bawah lutut. Murmur kayak longgar begitu. Begitu dia mulai bilang, mari tom berdoa. Dia semua tutup mata, dia keker begini. Dia di meja makan, khusus makanan itu panjang. Itu di daerah nasi dan keladi-keladi, pisang-pisang itu ada kaleng mentega. Jadi begitu dia lihat semua tutup mata terlihat, baru dia mulai baca. Blue Band Margarin. Amen. Langsung belum semua buka mata. Pacik pekawan yang dari kecil non biasa main-main di kampung. Dia siku Yaklip, bu kawan, aku berdoa ini singkat tapi mendalam. Bapak Ibu, terutama generasi muda ya, jangan Anda menghayal pimpin keluarga yang bahagia dan harmonis, pimpin tanah Papua, pimpin negeri ini, pimpin perusahaan, pimpin lembaga, pimpin parpol apapun. Tapi kalau pimpin doa saja kamu tidak becus, tidak bisa. Stop menghayal. Ini gelar S2, gelar mau muka belakang. Tapi saudara tidak punya komunikasi dengan Tuhan Allah. Saya kasih tahu bahwa tanah Papua tidak butuh gelar muka belakangmu. Yang Papua butuhkan adalah generasi yang tahu berkomunikasi dengan Allah, yang tahu berbicara dengan Allah. Kamu kira Musa pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, Musa dia bicara dengan Tuhan Allah nih kayak teman. Abraham juga dia bisa tawar Tuhan, dia bisa mengubah keputusan Tuhan. Dia bicara dengan Tuhan, padahal ini manusia debu yang ini. Tuhan Tuhan kalau 50 orang percaya pokoknya hancurkan Sodom dan Gomora. Siapa yang di bawah kolong langit ini bisa meninjau kembali keputusan Tuhan? Keputusan Tuhan tak pernah gagal. Tapi doa seorang imam, seorang Abraham, bapak orang percaya, dia sanggup mengubah doa itu. Kalau doa saya tikam tidak bisa, jangan pernah mimpi atau menghayal seperti tema kita, mengubah negeri ini atau mengubah tanah Papua. Itu sebuah fata morgana, mimpi di atas mimpi, atau seorang cebol merindukan bulan, takkan pernah kesampaian. Itu pesannya. Sehingga Sinode GKI hari ini, beberapa minggu ini fokus membawa kita untuk merenungkan dan menghayati apa sejatinya kuasa doa itu. Seperti kata Alkitab,
doa orang benar itu sungguh besar kuasanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, secara khusus pagi ini kita hendak menggali dan merenungkan doanya Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus, doa itu adalah kunci dari sebuah perubahan. Karena di mana ada doa, di situ ada kunci untuk membuka pintu bagi sebuah perubahan. Keadaan yang kita hari ini alami boleh saja berat dan sulit untuk kita lewati. Atau situasi dan kondisi yang kita hadapi hari ini boleh-boleh saja tak bersahabat dan mengecewakan. Ataupun situasi yang hari ini kita alami seolah-olah kita menempuh jalan buntu dan tak ada lagi harapan. Tapi bagi Paulus, selagi kita masih berdoa, di situ pasti ada harapan dan ada solusi. Kuncinya ada di doa, bukan ada di gelar muka belakang ya. Ya klub yang master saja berdoa tak bisa, baru menghayal pimpin tanah Papua, pimpin rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Bisa-bisa kok bawa kok rumah tangga masuk neraka semua ya. Aku tak pernah sebagai kepala keluarga tak pernah bicara dengan Tuhan Allah. Itu pesan bagi saudara dan saya. Mau keadaan apapun yang kita alami, baik itu mengecewakan, pahit, bahkan sulit untuk kita lewati, selama kita masih berdoa, pasti ada harapan dan ada solusi. Karena apa? Karena Allah mampu dan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan, bahkan yang kita harapkan. Itu keyakinan dari Rasul Paulus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin Bapak Ibu bisa berkata bahwa Pak Pendeta, saya sudah berdoa juga, tapi saya belum melihat ada perubahan. Ya saya begini-begini saja. Atau mungkin saudara boleh mengatakan bahwa apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara harapkan sampai hari ini belum terwujud. Apakah Tuhan dengar saya berdoa atau tidak? Pasti muncul tanda tanya. Orang lain mereka berdoa, mereka melihat mujizat nyata-nyata. Saya dari lahir sampai hari ini saya berdoa, saya tidak pernah dapat mujizat. Ini menjadi pertanyaannya, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga kita belum melihat dan mengalami setiap doa yang kita naikkan? Apakah Tuhan tidak mau menjawab doa kita? Pasti muncul banyak pertanyaan dari saudara-saudara atau Bapak Ibu secara pribadi pada Tuhan. Tetapi Paulus mau menegaskan bahwa kalau doa kita tidak terjawab, itu bukan karena Allah tidak sanggup, bukan karena Allah tidak mau menjawab doa kita, tetapi ada sesuatu yang salah di pribadi kita. Seringkali kitalah yang menjadi penyebab doa itu tidak terjawab. Ini soalnya. Dan inilah yang hendak kita hayati melalui doa Paulus pagi ini. Ada 4 hal yang sesuai dengan kita tema tadi, doa mengubah. Berarti kita harus berubah. Kalau kita tetap, kita seperti Upin dan Ipin, dari dulu sampai sekarang tetap SD ya, tidak pernah naik kelas ke SMP atau SMA. Artinya, iman kita tidak mengalami pertumbuhan, kita tidak mengalami perubahan. Jangan pernah mimpi dan menghayal doamu dijawab, karena kita sendiri yang jadi penghalangnya. Kita tidak mau bertumbuh dan berubah
dari iman kekanak-kanakan menuju kedewasaan. Itu yang menjadi penyebab sehingga doa kita terhalang dan tidak kita alami dalam hidup kita. Bagian yang pertama saya terjumpai dalam isi doa Paulus, ada 4 hal. Yang pertama itu dimulai dari ayat 14 sampai ayat 16. Di situ Bapak Ibu bisa melihat kata kuncinya menguatkan dan meneguhkan. Kita sering berdoa, tapi kita lebih banyak dikuasai oleh keraguan-raguan, kebimbangan, kekhawatiran terlalu menyelimuti hati dan batin kita. Mungkin itu berdoa baru ragu-ragu. Makanya Man Sering bilang, ragu-ragu mundur. Harus maju satu kali. Mau keadaan ini mau mengecewakan seperti doa Habakuk ya. Buah zaitun tidak berbunga kah? Bunga pohon zaitun, pohon anggur mengecewakan kah? Saya tetap berdoa. Kuat dan teguh. Karena kita kurang kuat dan teguh, kita terlalu lemah dan terlalu tidak berdaya dalam kelemahan kita, keraguan-raguan dan kebimbangan. Hal itu sulit sekali. Makanya Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya mereka ini kuat. Karena jemaat di Efesus ini beda dengan jemaat-jemaat lain. Kalau jemaat di Korintus, jemaat di Roma dan lain-lain itu hasil dari kunjungan Rasul Paulus, dia datang menginjil. Kalau Efesus ini Paulus berdoa dalam penjara, dia seorang narapidana. Jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh narapidana ya. Karena orang yang punya predikat narapidana, ini dia tulis 70% kitab suci perjanjian baru itu ditulis oleh seorang yang berpredikat narapidana. Namanya Rasul Paulus. Roma, Korintus, Filipi, Kolose. Hampir 70%. Baru 30 itu baru Yesus murid-murid lain dan tulis. Tapi narapidana yang tulis lebih banyak. Itulah sebabnya Paulus hendak memberi penguatan kepada kita. Keadaan mau kurang bersahabat atau mengecewakan, doa itu harus didasari dengan kita tetap kuat dan teguh memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu di rumah punya anak, misalnya ada 3 orang. Ada satu yang paling nakal, paling kepala batu, paling tidak dengar-dengaran. Ada ya? Pasti ada ya? Kalau Bapak Ibu ada satu anak yang paling kepala batu, paling tidak dengar-dengar, Bapak Ibu ucap syukur. Kenapa? Kalau tidak ada dia, Bapak Ibu mungkin nanti kurang berdoa, bahkan jarang berdoa, bahkan doa bisa dihilangkan. Kita kerap kali merasa bahwa kehadiran anak yang kepala batu tidak dengar-dengaran, tukang melawan, kita sebagai orang tua merasa tertekan, depresi. Aduh, kenapa anak ini tidak sama dengan anak lain? Tapi firman Tuhan pagi ini mau bilang bahwa anak yang selalu lebih banyak namanya disebut di dalam doamu, doa kedua orang tua, itu tidak ada dalam kamus produk gagal, tidak ada. Pasti anak itu ambil. Kenapa? Karena namanya paling banyak diucapkan dalam daftar doa orang tuanya. Dia pasti sukses dan berhasil. Lewat dia menyebabkan kedua orang tua selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau anak semua baik-baik, semua rajin ke gereja, semua dengar-dengaran, orang tua bilang, itu berdoa untuk siapa? Jadi pagi ini pendeta mau sampaikan, jika Bapak Ibu rasa kehadiran anak-anak yang nakal tadi, Bapak Ibu tertekan, depresi,
Dia tara dengar-dengar, aduh pendeta saya suah nasihat dia mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tara mempan-mempan. Hampir sama ke sebelah Bapak Haji dong, Al-Quran lagi pakai nasihat dia. Mungkin pakai 2 sumber ini baru bisa kan. Tapi pendeta mau sampaikan bahwa anak yang paling banyak masuk dalam daftar doamu itu dia pasti sukses dan menjadi pemimpin masa depan bagi negeri ini. Oleh karena itu, Paulus bilang keadaan mau mengecewakan atau tidak bersahabat, pergumulanmu mau boleh berat, tapi doa harus didasari dengan kuat dan teguh. Kita berdiri, kita yakin bahwa pasti ada perubahan, pasti ada harapan, dan pasti ada jalan keluar. Itu pesan Rasul Paulus pada bagian yang pertama. Kalau bagian ini kita tidak rubah, itu susah. Jadi pendeta bawa ke dalam anak yang tadi ya, yang paling nakal, yang dalam rumah, kita orang tua bersyukur karena mereka bikin kita berdoa. Makanya dulu kita sekolah, pendeta waktu sekolah itu ada namanya pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi ibu guru tanya tepu teman-teman, ada Jawa namanya Joko, ada Batak namanya Simon, terus yang Papua namanya Yakleb. Jadi ibu guru tanya, apa yang kau buat sebagai anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua? Kalau ibumu sakit kepala, kira-kira sebagai anak yang baik, apa yang harus kau lakukan? Ibu guru buat pertanyaan sama anak-anak murid. Lalu Joko angkat tangan, ibu saya, biasa kalau ibu sakit kepala, biasa bawa minyak urut untuk saya urut-urut. Ibu guru bilang, wah ini anak yang baik. Ayo silakan Joko, terima kasih kamu anak yang baik, silakan duduk. Yang berikut lagi Simon. Simon, bagaimana? Kalau ibu sakit kepala, apa yang kau lakukan? Nah, kalau Simon jawab, dia bawa balsem, lalu kemudian dia gosok-gosok di kening, dia. Wah. Ibu guru bilang, berarti Simon juga anak yang baik. Tiba giliran Yakleb. Yakleb, kalau kau ibu guru, kalau kau mama kepala sakit, kau bikin apa? Dia ke depan baru garu-garu kepala. Sama bilang, kau sama kepala sakit, sama yang jauh-jauh sekali. Ibu guru bingung. Semua jawaban ini semua berhubungan dengan obat, tapi Yakleb jawaban tidak ada kaitan dengan obat sama sekali. Lalu ibu guru renungkan lama-lama, kenapa ya? Yang tadi bilang dia bawa minyak, yang satu bilang bawa balsem. Kenapa Yakleb bilang kalau sama kepala sakit, sama bilang sama yang jauh-jauh sekali. Ternyata saya di belakang-belakang gunung, saya sepanjang dekat-dekat sama mama. Lalu ibu guru mulai selidik demi selidik, oh ternyata dia yang sumber kepala sakitnya ini. Makanya dia mau suruh main jauh-jauh. Kalau yang tertahu pasti dia pelakunya ya. Kepala bikin mama kepala sakit. Tapi pendeta mau pesan bahwa Paulus bilang, anak mau dengar-dengar, mungkin bapak ibu rasa stres, tertekan, dia belum berubah-berubah. Seolah-olah tidak ada harapan lagi anak ini bisa meraih masa depan yang baik. Tapi pendeta mau tekankan, teruslah kuat dan teguh dalam doamu. Sebab anak yang banyak dalam daftar doa orang tuanya, dia pasti lahir menjadi anak yang berhasil. Dia bukan produk gagal, tapi dia adalah produk unggulan. Karena namanya, bahkan Tuhan Allah hafal dia pun nama, karena selalu dibawakan oleh kedua orang tuanya. Dan anak ini dia membuat orang tua selalu berdoa. Jadi kita terima kasih sama anak-anak yang kepala batu ya, bapak ibu. Jadi pulang, pendeta bilang, Pak kok kepala batu, tapi pendeta bilang, jangan, bapak mau hapus kau dari daftar keluarga, tapi berdoa terus. Itu bagian yang pertama. Keadaan apapun, bahkan Rasul Paulus walaupun dalam penjara, dia tetap berdoa supaya jemaat ini kuat. Karena jemaat Efesus ini dibangun atas dasar doa. Dia ada dalam penjara dan dia berdoa dan jemaat ini bertumbuh. Beda dengan yang lain itu dia langsung datang. Paulus langsung tinggal, makan, tidur dan jemaat. Kalau
Efesus ini tinggal dalam penjara, mereka berdoa untuk dorang. Bagian yang kedua, ayatnya yang ke-17, saya baca untuk kita. Kalau yang pertama, Paulus menekankan bahwa dalam keadaan apapun kita tetap kuat dan teguh. Bagian yang kedua, ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus di dalam hatimu dan kamu berakar berdasar di dalam kasih. Bagian yang kedua, kita berdoa selain kita kuat dan teguh, doa itu harus mengandung kasih, Bapak Ibu jemaat. Karena kalau tidak berakar pada kasih, doa kita itu kita seperti pakai doa ini macam dia jadi kayak santet-santet begitu. Tapi pernah dengar doa ini bukan tempat untuk membalas sakit hati, dendam, atau kebencian kita kepada orang lain. Tapi pernah dengar orang berdoa, saya ingat doanya Abdul Rizik ya kepada Ahok pada mereka aksi 212, maka melalui Imam Abdul Rizik berdoa untuk Ahok. Dibilang, Tuhan hancurkan keluarganya, kasih penyakit yang tidak ada obatnya, hancurkan usaha-usahanya, buat dia malang, kena berbagai macam malapetaka. Ini doa tanpa kasih, tidak berakar di dalam kasih. Ini kita bisa menjadikan doa ini seperti santet begitu. Itu tidak ada dalam rumusan teologi. Tidak ada doa kita pakai untuk menjati orang. Tapi kita belajar dari doa yang Yesus ajarkan, doa yang sempurna. Yesus bilang bagaimana kalau kamu berdoa, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya bahwa doa tanpa kasih, dia bukannya mengampuni orang yang melakukan kesalahan, kejahatan, memfitnah kita, orang yang terang-terangan membenci kita. Doa yang sesungguhnya itu yang terkandung dalam doa Bapa kami, harus mengampuni dia. Bukan doa ini dipakai sebagai balas sakit hati atau dendam. Bapak pernah dengar doa yang seperti ini? Begitu dia saking bencinya dia kepada, saya berdoa nanti kau ke hutan, kau dapat gigi dengan ular, kau ke laut, kau tenggelam di laut. Kadang-kadang kita tidak pahami apa sesungguhnya doa itu. Doa itu bukan tempat di mana kita gunakan untuk membalas sakit hati, kebencian kita kepada sesama. Justru sebaliknya. Bahkan Tuhan Yesus di atas salib, dia berdoa kepada orang-orang yang telah menyalibkannya mati di kayu salib. Dia bilang, Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa itu bukan digunakan untuk tempat pelampiasan atau pelarian membalas sakit hati kita. Sehingga doa harus kita ubah, harus berdasarkan kasih. Dan doa yang berdasarkan kasih itu 100% dijawab. Saya ulangi ya, doa yang berdasarkan kasih itu 100% Tuhan jawab. Tidak pakai tunggu-tunggu. Karena dasarnya seperti yang diajarkan oleh Yesus, ampunilah mereka yang bersalah kepada kami. Kalau Bapak Ibu berdoa orang yang menjahati saudara, yang tidak senang dengan saudara, yang membenci, yang suka rancang-rancang Bapak Ibu, itu pasti Tuhan jawab, tidak pakai lama. Ini bagian yang kedua, doa itu harus berdasarkan, berakar. Kalau sudah kuat dan teguh, tapi kalau tidak berakar dalam kasih, doa kita akan menjadi doa yang egois, doa yang hanya pentingkan diri sendiri, tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Kita menangis-menangis bilang, Tuhan ampuni tompu dosa tuh. Tapi untuk kita mau ampuni orang yang bersalah, biasanya setengah mati. Adik kakak kandung saja bisa baku dendam sampai matahari tenggelam, sampai masuk
susah satu nafas, pendeta paling banyak temui. Nanti sudah mau satu nafas baru dia mengaku, aduh saya dendam sapu. Ada laki-laki gara-gara tanah di kampung tuh, dong terbagi saya baru dong pakai tanah, dong jual tanah baru makan sendiri. Akhirnya akar pahit itu dia simpan dan tidak pernah dilepaskan. Kita minta Tuhan ampuni kita dosa, tapi untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu sesuatu yang sangat sulit. Makanya tadi pendeta bilang, doa yang berdasarkan kasih itu 100% Tuhan jawab. Tidak pakai tunda-tunda. Hari itu juga, kalau kau mengampuni saudaramu, rekanmu, sahabatmu, temanmu yang membuat kesalahan kepadamu. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, ayatnya yang ke-18 saya baca, doa Paulus agar kita mengerti dan memahami tentang kasih Kristus. Yang kasih Kristus ini digambarkan bahwa samudra tidak mampu mengukur luas dan lebarnya bahkan dalam. Kasih Kristus itu. Bahkan langit, setinggi langit tidak mampu secara pasti mengukur seberapa tinggi kasih Allah itu. Kerap kali kita dalam berdoa kita tidak memahami apa arti kasih dari Kristus. Karena apa? Tak selamanya Tuhan menjawab doamu. Sekali lagi ya, tak selamanya Tuhan menjawab doamu. Dan kasih Kristus tak selamanya dalam bentuk, dalam wujud yang menyenangkan, yang bahagia, yang sukacita. Atau kita membayangkan berjalan di Taman Eden. Tak selamanya kasih itu dalam wujud yang menyenangkan atau yang kita harapkan atau impikan. Makanya pendeta dulu waktu masih kecil, waktu Alpa ke sekolah, Mansar pukul selesai, mendantam dengan ekor pari ini belakang. Tapi nanti malam dia berdoa, baru dia bilang, Bapak pukul koi itu bukan karena Bapak benci, tapi Bapak sayang koi. Baru saya dalam mati, bahwa sayang apa yang belakang ada. Tapi kalau Bapak tidak buat seperti itu, mungkin hari ini pendeta tidak berdiri di mimbar ini. Itulah sebabnya kita harus pahami bahwa tak selamanya kasih Allah yang digambarkan panjang, lebar, tinggi itu dia tampil dalam wujud yang menyenangkan sesuai dengan harapan dan impian kita. Kerap kali seperti dalam Matius 7 ayat 9 dan ayat 10, kalau Bapak Ibu baca tentang hal pengabulan doa diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita berdoa meminta roti, tapi justru yang kita dapati adalah batu. Terkadang kita berdoa meminta ikan, tapi justru yang kita peroleh dan kita temukan adalah ular. Tapi ayat 11 bilang, kalau kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Terkadang kita salah kaprah terhadap kasih Kristus itu. Kita terpaku, kita terjebak di dalam kasih itu seolah-olah menyenangkan, membahagiakan, indah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Tapi kalau dia datang dalam bentuk musibah, dalam bentuk malapetaka, dalam bentuk penyakit, dan kita anggap itu kutukan dan itu hukuman, dan Allah memusuhi kita, memarahi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, justru sebaliknya. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat anak-anak yang hisap aibon jalan lewat di depan Bapak Ibu marah dong kah tidak? Ada yang mungkin tegur, ada yang marah juga, tapi mungkin tidak seberapa ya. Karena apa? Kenapa tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu merasa bahwa harus punya kewajiban tanggung jawab untuk tegur dia. Coba kalau anak yang aibon miras itu bawa anak sendiri yang kandung, kau rasa bagaimana?
pasti kita marah sekali ya, emosi sekali. Karena apa? Karena ada sesuatu yang ada dalam hati kita, rasa memiliki ini sapu anak. Kalau dia hancur seperti ini, saya rasa gagal. Itulah wujud dari kasih Allah. Ketika dia merasa memilikimu, ketika dia rasa bahwa kau adalah pilihan, umat tebusannya, dia rasa memiliki. Dia akan menghajarmu, dia akan mendidikmu menjadi pribadi yang kuat, bukan mental kerupuk. Sama seperti kata-kata di TikTok tuh. Seorang suami bilang, kalau saya tuh tidak masalah, tapi istri mau selingkuh kah, dia mau jalan laki-laki lain kah, terserah saja, saya tak marah. Asal jangan sapu istri. Kenapa? Karena ada sesuatu secara batin, dia tidak itu, hal itu ketika dilakukan oleh istrinya sendiri, jadi sangat terluka dan dia akan dalam wujud yang sangat keras karena rasa memiliki. Demikiannya kasih Kristus ini melampaui dari yang kita doakan, dari yang kita harapkan dan kita impikan, sehingga kerap kali kasih Kristus diwujudkan dalam tampilan yang tidak kita senangi, yang bahkan tidak kita inginkan, tetapi sudah pasti seperti dalam Yeremia 29, bahwa rancanganku adalah rancangan, bukan rancangan kebinasaan, tapi membawa kita kepada damai sejahtera. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ditempa, saudara ditempa dengan pergumulan yang berat, kalau hari ini saudara mengalami berbagai macam kepahitan, sampai saudara, Tuhan saya tidak sanggup lagi, rasa-rasanya saya ingin meninggalkan semua beban-beban ini dan meninggalkan hidup ini, mau ambil jalan pintas. Tapi Tuhan punya maksud di balik itu. Karena apa? Bukan Tuhan tidak menjawab doa saudara atau tidak mau, tapi Tuhan sedang membentuk dan memproses kita menjadi pribadi yang kuat. Dan Tuhan mau supaya kita memahami kasih-Nya, bahwa dia menyediakan rencana yang terbaik bagi saudara. Kalau hari ini apa yang saudara alami, saudara anggap kurang beruntung, kurang menyenangkan, atau tidak sesuai dengan yang saudara harapkan dan impikan selama ini, percayalah, sebagai hamba Tuhan saya tegaskan bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih, pasti Bapak Ibu punya banyak pengalamannya. Saya pernah tes pegawai negeri ya sebelum jadi pendeta, di masih zamannya Salosa dengan Numberi jadi gubernur. Itu pernah tes 2 kali PNS, tapi tertembus-tembus. Yang pertama setelah tamat dari SMA Negeri 2 Jayapura, saya tes marinir, tapi tidak dapati persetujuan dari orang tua, karena Mansar ini gelar MM, atau MM ya, Mata Merdeka, jadi tidak mau saya masuk di sana. Dia tersetuju, tidak ada persetujuan. Padahal pendeta waktu itu pikir bahwa pada hari ini ada 9 orang, Mansar ini cuma pegawai biasa saja, gaji terlalu besar untuk biaya, jadi saya cari cepat kerja, saya tidak pikir kuliah. Nah saya kerja dulu baru mau kuliah, mau S2 sampai selilin juga semua, yang penting saya kerja dulu. Jadi orang lain sibuk untuk pergi tes di Uncen, tapi pendeta yang sibuk untuk tes yang langsung dapat kerja. Sampai pegawai juga tertembus-tembus, karena saya bilang, bah Mansar anak-anak yang teman-teman yang dulu tahun sekolah sama-sama itu, saya tahu dorang. Saya pakai ukur saya membandingkan ya. Bah itu anak-anak kalau mau dibilang dari jawaban, mungkin saya jawaban pasti saya. Karena saya tahu tahun sekolah sama-sama tahun saling mengukur tuh pintar bodohnya itu mau ku tahu. Bah, kenapa doa yang dulu ini bisa tembus jadi pakai baru saya yang tertembus-tembus.
Saat itu saya merasa bahwa Tuhan tidak adil. Saat itu saya merasa bahwa Tuhan seolah-olah meninggalkan dan tidak mau menjawab, merestui, menyetujui apa yang saya gumuli. Tetapi tadi bahwa Tuhan dia tahu apa yang terbaik bagi saudara. Jika hari ini saudara mungkin sudah mencari pekerjaan kemana-mana tidak bisa, kadang-kadang saudara macam merasa putus asa. Tuhan, kenapa yang lain masuk kerja saya belum? Yang lain sudah dapat jodoh, saya ini belum, tinggal jomblo terus sampai hari ini. Banyak ya. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan, yang kita pikirkan, bahkan yang kita harap, melampaui segala akal dan pikiran kita. Oleh karena itu kita harus mengerti kasih Allah itu. Dan yang terakhir ayat 19, di situ digambarkan 19 sampai 21. Kalau dunia ini dipenuhi dengan ratapan, tangisan, air mata, dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan beban-beban yang berat, masalah demi masalah yang tak terselesaikan, maka dunia yang sama pula dipenuhi dengan jawaban dari Allah. Maka dalam bagian ini Paulus berdoa supaya saudara dan saya dipenuhi di dalam kasih Kristus. Saya mau tanya Bapak Ibu, masalah ini berat apa, besar apa terlalu? Bapak Ibu, masalah ini sulit apa terlalu? Dunia ini, seluruh alam semesta ini 6 hari jadi. Allah cuma berfirman, bumi, langit, matahari, sampai terakhir manusia hari ke-6. Dan hari ke-7 dia berkati. Tumpu masalah ini besar apa terlalu? Kalau saudara masih berpikir bahwa dunia ini dipenuhi dengan berbagai kepalsuan, kepahitan, dunia ini dipenuhi dengan berbagai kondisi dan keadaan yang mengecewakan dan kurang bersahabat, maka Paulus mau tekankan kepada Bapak Ibu dan saya, dunia yang sama pula dipenuhi bahkan dengan seluruh kepenuhan dari Allah. Semua ada jawabannya. Apa yang lebih besar masalahmu dibandingkan seluruh alam ini? 6 hari jadi. Jemaat Pengharapan rencana bangun gedung gereja baru ya. Bangun gereja yang hanya mungkin ukuran berapa saja itu bisa bertahun-tahun. Butuh biaya besar, tenaga, waktu, pikiran banyak keluar. Itu ukuran manusia. Teman seren bangun dunia besar ini, samudra luas 6 hari jadi. Terus apa sih? Masalahmu terlalu sulit bagaimana? Masalahmu terlalu berat bagaimana? Sehingga saudara merasa bahwa Allah tak sanggup dan Allah tak mampu untuk menyelesaikan bagimu. Oleh karena itu, bagian yang terakhir, kalau kita belum berubah dari hidup kita yang masih didominasi oleh kedagingan, hidup kita masih terus kita mencintai dunia ini, kita masih tadi ya, sebagai orang percaya kita masih jadi upin-ipin yang tak pernah naik kelas secara rohani. Kalau tidak pernah berubah, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kepenuhan dari Allah. Sehingga doa-doa yang kita naikkan juga akan gantung, karena kita tidak mengalami pertumbuhan. Sebab negeri ini, tanah Papua, dia tidak membutuhkan orang yang gelar muka belakang, punya pengalaman berbagai macam organisasi dan sebagainya. Yang dibutuhkan adalah generasi-generasi yang tahu berdoa, generasi-generasi yang selalu melakukan komunikasi dengan Allah. Itu yang negeri ini butuhkan. Indonesia tidak kekurangan orang pintar.
tidak kekurangan gelar akademisi. Uncen bahkan universitas lain di Indonesia setiap tahun menghasilkan ribuan bahkan jutaan sarjana-sarjana. Tapi Bapak Ibu lihat, apakah ekonomi kita sudah semakin baik? Apakah gaji-gaji pegawai negeri sudah semakin menaik? Dan harga-harga barang sudah semakin menurun? SPP, apakah pemerintah sudah mampu untuk memberikan pendidikan gratis? Padahal tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang yang punya gelar muka belakang. Oleh karena itu, Paulus memberi pesan kepada saudara dan saya bahwa doa adalah kunci bagi sebuah perubahan. Keadaan boleh tidak menguntungkan, situasi boleh tidak menyenangkan, atau seperti kata Nabi Habakuk, bunga zaitun tidak berbunga, buah anggur tidak berbuah, hasilnya mengecewakan. Tapi harus ada komitmen. Selagi masih ada doa, di situ pasti ada harapan dan jalan keluar. Tuhan memberkati. Amin. Sebab doa mengubah segala